Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga baik dan juga sehat ya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan cara gimana membuat software requirement specification. Nah, langsung saja kita masuk ke oke. Nah, di sini untuk langkah pertama itu ada introduction. Nah, di introduction itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada purpose, ada document convention, intended audience, dan reading suggestion. Kemudian juga ada yang terakhir ada product scope. Nah, di purpose ini eh, tujuannya adalah di purpose ini yang dituliskan adalah sebuah tujuan. Apa sih kita membuat dokumen ini tujuannya untuk apa? Ketika eh, pembaca ini agar mengerti apa yang kita tulis dan menjelaskan secara komprehensif. Nah, kemudian juga dokumen convention. Nah, dokumen ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga ada intended audience dan reading suggestion. Nah, dokumen ini juga ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Nah, juga yang kemudian terakhir itu ada product scope. Nah, di sini product scope itu menuliskan menjelaskan tentang memanfaatkan sebuah aplikasi yang akan dibuat. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada user, class, and karakteristik. Yang dimana di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa bagian. Di sini ada pembeli, admin, kemudian bisa pembeli dan admin bisa dibedakan secara karakteristik dan fungsinya. Kemudian juga ada operating environment yang dimana Hmm, yang dimana pada dokumen ini aplikasi akan dibangun dan bisa beroperasi sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian juga ada design and implementation constraint, kemudian juga user dokumentasi and assumption and dependencies. Kemudian kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Dan di langkah ketiga ini ada external interface requirement. Requirement. Nah, yang pertama ada user interface, ada kemudian hardware interface, kemudian software interface, kemudian yang selanjutnya ada komunikasi interface. Apa sih itu user interface? Jadi, user interface itu nanti bakal ada eh, antar muka semua level user. Nah, kemudian juga ada hardware interface. Nah, hardware interface ini suatu perangkat lunak yang akan digunakan, suatu perangkat keras yang akan digunakan seperti smartphone dan laptop, Windows gitu kan. Nah, kemudian ada software interface. Apa sih itu software interface? Jadi di software interface ini bahwa aplikasi pada perangkat lunak itu minimal kita minimalkan Android sudah berversi 5 atau Lollipop. Kemudian ada komunikasi interface. Nah, perangkat lunak yang akan dibangun bukan terbuka interface ini juga memiliki sebuah keamanan, fitur keamanan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini langkah keempat itu ada sistem features. Apa sih sistem fitur itu? Jadi di sini kita akan mengimplementasikan yang dimana bisa teman-teman lihat di gambar atau di layar ini, yang dimana di sini bisa kita lihat kita telah mengumpulkan data dari pembeli sehingga ke admin. Nah, kemudian juga ini ada gambar contoh dari tampilan web kita. Ini ada variasi rasa produk yang kami tawarkan. Nah, kemudian untuk sistem fitur satu atau tampil data produk. Nah, di sini di sistem fitur satu ini yang dimana tuh setiap anggota atau bukan setiap anggota ya mohon maaf, tapi setiap pengunjung atau setiap user itu yang mengunjungi atau yang masuk dalam aplikasi web ini bisa melihat berbagai jenis produk dan varian rasa. Nih, kemudian kita untuk selanjutnya yaitu untuk sistem fitur 2 yang dimana itu ada input shopping cart. Nah, di sini fitur ini bisa digunakan pengunjung untuk mengikut pembelian yang ingin dibeli. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman
pada gambar yang sudah tertera pada 4.2.2. Nah, di sini adalah salah satu input shopping cart kita, contohnya. Kemudian ada activity diagram input shopping cart. Nah, ini juga sama tadi, termasuk input shopping cart. Nah, untuk yang kemudian ada tampilan UI input shopping cart. Nah, ketika teman-teman sudah menginput di suatu aplikasi atau di aplikasi web, nah di sini akan muncul UI atau gambarnya yang dimana disuruh untuk memasukkan nama lengkap, email, gitu, dan domisili dan lain-lain. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini ada sistem fitur 3, yang dimana ini ada sistem bagian checkout. Nah, pada fitur ini itu bisa digunakan user untuk melakukan proses tahap akhir untuk membeli produk yang diinginkan. Nah, ini ada gambar pada 4.3, 4.3.2, yang dimana di sini bisa teman-teman lihat tabelnya dan bisa dilihat diagramnya, yang dimana ada sudah di berbagai kita udah gambarkan secara detail, dan juga ada sequence diagram checkout. Ini ada tahap-tahapannya juga ketika pengunjung mengunjungi aplikasi web kita itu harus ngapain aja, udah kita gambar semuanya. Oke, untuk selanjutnya, untuk sistem fitur 4, yaitu konfirmasi pembayaran. Nah, pada bagian fitur ini, user itu melakukan sebuah konfirmasi terhadap pembayaran produk yang dibeli. Nah, kemudian yang untuk fitur 5, yaitu cek pemesanan yang masuk. Nah, biasanya tuh fitur ini digunakan oleh admin untuk melihat pemesanan yang masuk gitu. Nah, kemudian juga ada sistem fitur 6. Nah, di fitur 6 ini ada validasi transfer pembayaran yang masuk. Nah, fitur fitur di fitur 6 ini yang validasi transfer pembayaran yang masuk. Jadi, fitur ini dapat digunakan untuk melakukan validasi terhadap pembayaran yang sudah dilakukan oleh pembeli. Bisa dilihat secara langsung atau teman-teman tabel dan diagramnya pada gambar pada layar ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya pada fitur 7, yang dimana kita akan mencetak invoice pembeli. Nah, fitur ini biasanya akan digunakan oleh admin untuk mendata pembelian dan diberikan kepada pembeli. Nah, invoice-nya akan diberikan oleh pembeli, keterangannya bahwasanya itu barang sudah dibayar dan barang sudah di check out, barang akan siap dikirim. Nah, untuk fitur 8 yaitu membuat database, yang dimana ini adalah tugas admin untuk mengolah data para pengunjung. Oke, untuk selanjutnya itu langkah yang kelima, ada others non-functional requirement. Nah, jadi yang pertama itu ada performance requirement. Nah, untuk kemudian juga ada safety requirement, ada security requirement, kemudian juga ada apa namanya, ada software quality, atribut, kemudian juga business rules, kemudian juga others, ya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat dari penjelasan sampai awal dan akhir adalah cara-cara untuk membuat apa namanya, hmm, untuk membuat, lupa saya, untuk membuat software recruitment specification. Nah, kita mengambil tema ini atau kita mengambil proyek ini, yaitu sebuah aplikasi web yang bergerak di bidang penjualan pada kritik ciri cinta. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.